Metode pusat gravitasi adalah teknik yang digunakan untuk menentukan lokasi pusat distribusi yang mencerminkan biaya distribusi. Metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirimkan kepada pasar tersebut, dan biaya pengiriman dalam menemukan lokasi terbaik untuk pasar distribusi. Pada saat ini kita masuk pada contoh soal. Perusahaan retailer mempunyai 4 toko dan akan menentukan lokasi gudang distributornya dengan data sebagai berikut. Toko yang pertama yang bernama Toko Sejahtera dengan koordinat 30:120 dengan jumlah barang yang dikirim per periode adalah sebesar 2000 unit. Dan toko yang kedua dengan nama Toko Abadi, koordinat 90:110 dengan jumlah barang yang dikirim per periode adalah 1000 unit. Dan toko yang ketiga yang bernama Toko Sentosa dengan koordinat 130:130 dengan jumlah barang yang dikirim per periode adalah 1000 unit. Dan toko yang keempat dengan nama Toko Jaya dengan koordinat 60:40 dengan jumlah barang yang dikirim per periode adalah sebesar 2. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita menggunakan rumus koordinat X pusat gravitasi dan koordinat Y pusat gravitasi, di mana koordinat X pusat gravitasi sama dengan sigma koordinat X lokasi I dikalikan dengan kuantitas barang yang dipindahkan ke atau dari lokasi I per sigma kuantitas barang yang dipindahkan ke atau dari lokasi I. Dan yang kedua, koordinat Y pusat gravitasi sama dengan sigma Y lokasi I dikalikan dengan kuantitas barang yang dipindahkan ke atau dari lokasi I per sigma kuantitas barang yang dipindahkan ke atau dari lokasi I. Maka koordinat X pusat gravitasi sama dengan 30 dikalikan 2000 unit tambah dengan 90 kali 1000 unit ditambah dengan 130 kali 1000 unit tambah dengan 60 kali 2000 unit per sigma kuantitas barang yang dipindahkan ke atau dari lokasi I, yaitu 2000 ditambah 1000 ditambah 1000 ditambah 2000. Dan setelah semuanya dijumlahkan maka memperoleh hasil 66,7. Metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber ke tempat tujuan yang berbeda-beda dan dari beberapa sumber ke suatu tempat tujuan yang berbeda. Dan berikut adalah contoh soal metode transportasi. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 5 gudang penyimpan hasil produksi. Jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada, sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tidak kosong. Tabel matriks berikut menunjukkan jumlah produksi paling banyak yang bisa diangkut, jumlah minimum yang harus disimpan di gudang, dan biaya angkut per unit barang dalam SMU atau satuan mata uang, di mana gudang pabrik P1 50G1, 80G2, 60G3, 60G4, 30G5 dengan S800. P2 40G1, 70G2, 70G3, 60G4, 50G5 dengan S600. Kemudian P3 80G1, 40G2, 60G3, 60G4, 40G5 dengan S1100, sehingga D 400G1, 400G2, 500G3, 400G4, 800G5 dengan S2500. Oke, di pabrik 1, gudang 1 dan 2 terdapat persamaan permintaan yaitu 400 dengan penawaran sekitar 800. Pabrik 2 di gudang 3 dan 4 memiliki permintaan 500 dan di gudang 4 memiliki permintaan 100 dengan penawaran 600. Di pabrik 3 memiliki permintaan di gudang 4 yaitu 400 dan di gudang 5 800 dengan penawaran 1100. Jadi biaya total di sini adalah 400 tambah 400 tambah 500 tambah 400 tambah 800 yaitu 2.500.000. Oke, kita
Kita masuk di metode pemeringkatan faktor. Metode faktor rating atau metode pemeringkatan faktor merupakan metode lokasi yang menekankan tujuan untuk proses identifikasi biaya yang sulit dievaluasi. Metode ini juga digunakan untuk melakukan evaluasi dan perbandingan pada berbagai alternatif lokasi. Metode faktor rating ini cukup populer karena memiliki banyak faktor yang beragam, yaitu mulai dari pendidikan sampai rekreasi dan keahlian tenaga kerja yang diperhitungkan. Metode ini sering digunakan dalam penentuan keputusan lokasi karena mencakup berbagai ragam atau banyak faktor baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif sebagai dasar pertimbangan dalam analisis untuk memilih dan mengevaluasi sebuah lokasi. Cara yang dilakukan pada metode ini yang mengkuantifikasi data yang bersifat kualitatif. Prosedur pada metode ini yaitu yang pertama, memberikan bobot pada faktor yang perlu pertimbangan dalam pemilihan lokasi. Yang kedua, mengalihkan bobot faktor yang perlu pertimbangan dengan penilaian skor dalam lokasi yang dipilih. Yang ketiga, memilih bobot yang paling tinggi, kemudian ditentukan sebagai pemilihan lokasi. Untuk terhindar dari pemberian nilai yang biasa karena pemasukan faktor subjektif dan penilaian, analisis ini dituntut untuk melakukan subjektif, mungkin dengan menggunakan kuantitatif. Penilaian untuk metode ini sebaiknya lebih dari satu orang sehingga hasilnya nanti dirata-rata. Metode factor rating ini juga bisa dipakai untuk melaksanakan evaluasi jabatan. Prosedur dalam penilaian jabatan dengan metode factor rating ini yaitu: langkah pertama, memilih faktor dan menetapkan level, mengalokasikan skor dan menetapkan skor untuk setiap level. Langkah kedua, mempelajari struktur organisasi, perusahaan dan identifikasi pekerjaan atau jabatan yang ada. Langkah ketiga, melaksanakan analisis jabatan dengan metode kuesioner, wawancara, keterangan, ahli dan sebagainya. Langkah keempat, melaksanakan evaluasi jabatan, dan yang terakhir yaitu skor yang telah didapat pada hasil evaluasi jabatan dikonversikan ke dalam job class atau job grade. Di sini ada contoh pembahasan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap dua lokasi dengan menggunakan metode factor rating. Tabel 13.1 yaitu pemilihan lokasi berdasarkan pemeringkatan faktor. Yang pertama, faktor pasar dengan bobot 25%, lokasi A nilai 100, B kali N 25, lokasi B nilai 80, B kali N 20. Bahan baku 20%, lokasi A nilai 90, B kali N 18, lokasi B nilai 90, B kali N 18. Faktor tenaga kerja, bobot 20%, lokasi A nilai 100, B kali N 20, lokasi B nilai 90, B kali N 18. Faktor tenaga listrik 15%. Lokasi A nilai 90, B kali N 13,5, lokasi B nilai 80, B kali N 12. Faktor air bobot 10%, lokasi A nilai 60, B kali N 6, lokasi B nilai 100, B kali N 10. Faktor prasarana umum, bobot 5%, lokasi A nilai 80, B kali N 4, lokasi B nilai 80, B kali N 4. Faktor perluasan, bobot 5%, lokasi A nilai 90, B kali N 4,5, lokasi B nilai 100, B kali N 5. Dengan jumlah 100%, bobot lokasi A B kali N 91, lokasi B B kali N 87. Pada tabel tersebut, keterangan B kali N sama dengan bobot kali nilai. Dari tabel di atas terlihat bahwa lokasi A memiliki total tertimbang 91, yaitu nilai yang lebih besar dibandingkan dengan lokasi B yang memiliki nilai total tertimbang 87. Oleh karena itu, lokasi A merupakan lokasi yang terpilih karena lebih memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh perusahaan dibanding dengan lokasi B. Kemudian di sini ada analisis titik impas lokasi, merupakan analisis biaya volume produksi untuk analisis titik membuat suatu perbandingan ekonomis terhadap alternatif lokasi. Ada 3 tahap dalam menganalisis titik impas. Yang pertama, tentukan biaya variabel dan biaya tetap untuk
untuk setiap lokasi. Yang kedua adalah plot biaya setiap lokasi, dan yang terakhir adalah pilih lokasi yang biayanya totalnya paling rendah. Di sini ada contoh metode titik impas, yaitu sebuah perusahaan manufaktur karburator mobil sedang membuat penambahan 3 lokasi. Ada 3 kota, yaitu kota Akron dengan fixed cost $30, variable cost $75 per unit. Kota Bowling Green dengan fixed cost $60, variable cost $45 per unit. Yang terakhir adalah kota Chicago dengan fixed cost $110 dan variable cost $25 per unit. Harga jual yang diharapkan untuk produksi karburator mobil itu adalah $125. Perusahaan itu ingin menemukan lokasi yang paling hemat biaya untuk volume produksi, yaitu 2000 unit per tahun. Selanjutnya adalah perhitungan total cost dari ketiga kota. Untuk kota Akron dengan fixed cost tambah variable cost kali unit, yaitu $30.000 tambah $75 kali 2000 dengan total cost $180.000. Dan untuk kota Bowling Green, fixed cost tambah variable cost kali unit adalah $60.000 tambah $45 kali 2000 dengan total cost $150.000. Dan untuk kota Chicago, fixed cost tambah variable cost kali unit yaitu $110.000 tambah $25 kali 2000 dengan total cost $150.000. Dengan harapan keuntungan adalah total revenue tambah total cost sama dengan $120 kali 2000 kurang $150.000, jadi hasilnya $90.000. Dan selanjutnya adalah grafik silang analisis titik impas. Dapat dijelaskan bahwa ketika volume produksi sebesar 0 sampai dengan 1000, maka lokasi terbaik dan termurah adalah kota Akron. Dan selanjutnya, apabila volume produksi mencapai sebesar 1000 hingga 2500, maka lokasi terbaik adalah